Allah turunkan secara berangkai. Tidak diterima yang satu apabila yang lainnya ditinggalkan. Yang pertama adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tidak akan diterima ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tidak akan diterima salat seorang hamba apabila dia tidak menunaikan zakat apabila telah sampai haul dan nisabnya. Ayat yang ketiga, anishkurli wa liwalidaik. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Tidak akan diterima syukur seorang hamba kepada Allah apabila dia tidak memiliki rasa syukur terhadap kedua orang tuanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pernah suatu ketika Malaikat Jibril alaihi salam berdoa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaminkannya. Doa malaikat Jibril adalah ba'da man adraka abawayhi kibar indah aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Faqultu amin. Celakalah orang yang mendapati ibu bapaknya yang telah tua atau salah satu dari keduanya, tetapi keduanya tidak menyebabkan orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun berkata amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, bagaimana tidak celaka orang seperti ini? Orang tua adalah pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Walhal pintu itu ada di hadapan dia, namun dia tidak bisa masuk surga melalui pintu itu. Maka orang ini adalah orang yang celaka dan terlaknat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah agung dan mulia. Di dalam surah Al-Isra ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya tidak menyembah kecuali kepada Allah dan berbuat baktilah kepada kedua orang tuamu. Perhatikanlah ayat ini. Bagaimana agungnya kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menyandingkan perintah beribadah hanya kepadanya dengan perintah berbuat bakti kepada kedua orang tua. Maka adakah kita telah berbuat baik dan menunaikan hak-hak orang tua dan menjalankan kewajiban kita terhadap mereka? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketahuilah, dosa durhaka kepada kedua orang tua adalah salah satu dosa yang agaknya disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Maka bisa kita lihat orang yang hidupnya menderita, sengsara, tiada keberkahan dalam hidupnya, pasti dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan sebaliknya, jika kita ingin melihat orang yang sukses di dunia dan di akhirat dan hidupnya penuh keberkahan, maka lihatlah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jika kita merasa kurang berkhidmat kepada kedua orang tua kita, jika kita selama ini mengabaikan mereka, jika kita tidak segan-segan menyakiti hati mereka, segeralah datang kepada keduanya, bersimpuhlah di kaki mereka, cium tangan mereka, dan basahi tangan mulia yang pernah menimang kita dengan cucuran air mata kita. Minta maaf atas kekurangan berkhidmatan kita kepada mereka. Jika di antara keduanya sudah meninggal dunia, kirimkan doa yang tulus kepada mereka. Hantarkan doa itu dengan amal saleh dan hadiahkan amal saleh itu kepada mereka. Ziarahi kuburan mereka, lalu bertobatlah kepada Allah, mohonkan ampun kepada Allah agar Dia mengasihi kedua orang tua kita sebagaimana mereka mengasihi kita di waktu kecil. Hadirin, akan datang suatu masa
Kita tidak akan lama lagi akan tidak bersama orang tua kita. Andai malaikat maut menjemput orang tua kita, andai ibu bapak sudah terbaring menjadi mayat, andai matanya sudah terpejam, tubuhnya sudah dingin dan kaku, kita tidak bisa lagi mendengar obrolannya, celotehannya, doa-doanya, candanya, bahkan gurauannya. Andai kata sudah dibungkus kain kafan, tidak ada lagi oleh-oleh yang bisa kita bawakan, kesukaannya yang tidak seberapa, tidak bisa lagi kita memijat kakinya. Andai kata sudah diusung menuju liang lahat, itulah saat terakhir kita melihat mereka. Andai kata tanah sudah menimbun jasad orang tua kita, tinggal nisan yang bisa kita raba. Pulang ke rumah yang biasanya ramai dengan suara mereka, ini hening, sepi. Kita buka coba kamar mereka, sudah kosong dan hampa. Pasti tinggal penyesalan. Mengapa ketika ada, kita tidak pernah punya waktu untuk menatap mereka, mengunjungi mereka, melayani mereka, dan berbuat bakti kepada mereka. Mengapa kita begitu kikir untuk tersenyum, kikir untuk menyapa? Mengapa kita sering tidak adil? Untuk orang lain kita sering berikan yang terbaik, tapi untuk orang tua dikecualikan. Hadirin, penyesalan memang tidak pernah datang di awal. Hati-hatilah hadirin, durhaka kepada kedua orang tua. Petakannya di dunia ini akan didahulukan sebelum nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sekarang marilah kita bayangkan wajah kedua orang tua kita. Bayangkan setiap lekuk bagian dari wajah mereka. Mata mereka, hidung, bibir, alis mereka. Bayangkan mereka sekarang ada di hadapan kita, tersenyum manis melihat kita. Hampirilah mereka hadirin. Cium dengan lembut tangan yang halus dan suci itu. Peluk tubuh mereka. Tumpahkan air matamu di hadapan mereka. Dan mintalah maaf dan ridha kepada mereka atas kedurhakaan yang kita lakukan. Karena ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah bergantung kepada ridha kedua orang tua, dan murka Allah bergantung kepada murka keduanya. Marilah di saat dan di tempat yang mulia ini kita bacakan doa yang tulus untuk mereka. Ya Allah, balaslah kebaikan mereka karena telah mendidik kami. Berikanlah ganjaran kepada mereka karena telah memuliakan kami. Jagalah mereka sebagaimana mereka telah memelihara kami pada masa kecil kami. Ya Allah, untuk setiap derita yang menimpa mereka karena kami, untuk setiap hal yang tidak enak mengenai mereka karena kami, untuk setiap hak mereka yang kami abaikan, jadikan itu semua sebagai penghapus terhadap dosa-dosa mereka, ya Allah. Ketinggian dalam derajat mereka, kelebihan dalam kebaikan mereka. Maafkan apabila ada sesuatu yang syubhat, bahkan yang haram yang mereka ambil, karena semata-mata memenuhi kebutuhan kami, ya Allah. Maafkan dan ampuni mereka, ya Allah. Maafkan dan ampuni mereka, ya Allah. Maafkan dan ampuni mereka, ya Allah. Wahai Zat yang mengubah keburukan dengan kebaikan secara berlipat ganda, Duhai yang maha memandang, pandanglah orang tua kami, ibu bapak kami, umi abi kami, dengan pandangan rahmat kasih sayang-Mu, ya Allah. Yang dengan pandangan itu Kau ampuni segala dosa dan salah serta khilaf mereka. Duhai yang maha baik, sayangi orang tua kami, berkahi sisa umurnya, ya Allah.
Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Rabb, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia, maka kami mohon kumpulkan kami semua di dalam surga-Mu kelak ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami di akhirat kelak ya Allah. Jangan ada di antara kami maupun kedua orang tua kami yang masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Selamatkan kami dan orang tua kami dari azab kubur dan azab api neraka ya Allah. Ya Allah, ampuni kedurhakaan kami selama ini. Wahai Allah, beri kesempatan bagi kami menjadi jalan kebahagiaan dunia dan akhirat ibu bapa kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi diri Al-Fatih khususnya dan pada para hadirin umumnya. Dan semoga kita